Oke anak-anak, jadi ini Bu Asmi mau share sedikit tentang website yang judulnya adalah belajar.kemdikbud.go.id. Ini mau Bu Asmi share di chat nanti kalau anak-anak pengen buka. Jadi website ini tuh isinya di sini ada sumber-sumber belajar, ada video, terus misalnya ada kayak web ya. Tadi Bu Asmi klik sumber belajar ya. Terus di sini kalian sebenarnya bisa cari ya, misalnya konten web. Besok kita akan belajar pakai ini juga ya di semester 2 ya. Maksudnya ada materi yang seru kalau kita tuh belajarnya pakai ini. Nah, misalnya ini rahasia di angkasa. Nah, kalian bisa ngeklik-ngeklik gitu loh. Jadi kayak kedengeran nggak suaranya? Ya, kita tunggu dulu ya. Ini sambil nunggu teman. Nah, ini bisa bermain, bisa belajar. Oh, yang mana? Oke, tak tunjukin. Ini kalau nggak mau pakai musik ya bisa. Oh, diatur volumenya ya. Musiknya bisa diganti ya. Ini aja. Soalnya bermain ya. Ayo bermain game. Silahkan isikan nama dan sekolah asal berikut Nah, ini. ini kalian main sendiri aja ya nanti ya. Keluar ya. Ini tentang planet-planet ya. Tadi Bu Asmia kliknya. Ada lagi yang lain. Nah, misalnya tentang apa ya, siklus air kayak gitu macam-macam ya. Ekosistem. Nah, itu tentang sumber belajar. Terus ada lagi anak-anak, selain sumber belajar itu, ada lagi tentang kayak percobaan-percobaan dulu. Namanya lab maya atau laboratorium maya. Jadi kayak ada percobaan-percobaannya gitu loh ya. Nih, ini kebanyakan memang SMP, SMA. Tapi ini ada juga yang kayak materinya tuh sama dengan SD, misalnya fotosintesis, jaringan tumbuhan. Nanti kita bimbelnya ada tentang ini ya, jaringan tumbuhan. Terus selain itu ada soal, kumpulan soal gitu loh. Terus ada ini anak-anak, misalnya mau tahu budaya di Indonesia. Nah, kamu klik, misalnya DIY ya, atau Jawa Tengah ya. Nah, kamu klik aja. Nah, di sini ada budayanya loh. Malam Satu Suro ya apa? Museum Nasional, situs liangan, dan lain-lain. Nanti kamu bisa ganti-ganti ya dari berbagai daerah ya. Misalnya ada tugas-tugas kayak gitu, kamu bisa nyari di sini juga. Terus ini ada edu game. Nah, Nah, ini permainannya. Nanti kamu bisa cek ya. Terus ini ada juga tentang wahana jelajah angkasa. Ini melihat benda-benda angkasa ya. Ini besok ada loh pelajarannya di kelas 6. Nah, besok kita akan pakai ini juga ya. Kita misalnya ini melihat langit ya, sky. Misalnya kita mau lihat planet ya. Nah, ini ada planet ya. Gedein bisa. Enak pakai apa? Enak pakai mouse ya. Bu Asmi nggak pakai mouse ini, belum pakai Jupiter misalnya. Nah, ini planet Jupiter. Nah, kayak gitu anak-anak ya. Bu Asmi sharing sedikit itu saja. Nanti anak-anak bisa explore lagi ya pakai website ini untuk belajar ya. Oke, sudah berapa nih yang gabung? Baik, ada 16 ya. Oke, baik. Tadi musiknya terlalu keras apa, Kinan? Aku volume earphone-nya tak paling max, Bu, Oh, jadi sakit. waduh, tadi keras banget padahal. Ya, 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 ya. Maaf, maaf. Andra potong rambut. Halo Andra, udah sehat ini? Oke, baik. Ibu absen dulu ya, anak-anak ya. Widya, Hadir, Bu. oke. Ara, Ara belum?
Anju? Hadir, Bu. Oke. Bintang? Bintang tuh izin apa ya? Bintang izin nggak ya? Mm-mm. Sonya ini belum bergabung ya karena izin terlambat, nanti akan gabung. Angelika? Hadir, Bu. Oke. Yuda? Yuda? Belum ada. Kinan? Hadir, Bu. Oke. Wilson? Hadir, Bu. Oke. Reza Noven? Hadir, Bu. Oke. Arka? Oke, Bu. Oke. Aura? Aura? Belum Aura ada? agak telat, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih infonya. Bella? Hadir, Bu. Oke. Tora? Tora? Belum? Selin? Hadir. Oke. Terus Angel? Angel? Angel belum ada. Ajeng? Hadir, Bu. Oke. Mikael? Hadir, Bu. Oke. Puput? Hadir, Bu. Oke. Oh, Tora hadir. Tora gimana nih? Mic-nya bisa nggak, Tora? Coba. Dicoba-coba ya, Tora ya. Selamat mencoba. Terus Lintang? Hadir, Bu. Oke. Sinas? Sinas? Wah, Sinas sering tidak hadir ini. Talita? Talita? Oh, Talita juga. Widya? Kok Widya? Rara? Hadir, Bu. Oke. Tiara ini izin karena ada kegiatan ya. Tadi sudah WA Bu Asmi. Erlin? Erlin nggak ada? Ageng? Hadir, Bu. Oke. Andra? Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang belum Ibu panggil? Sudah ya anak-anak ya? Baik, Ibu akan mulai dengan berdoa. Bu Asmi minta tolong kepada Puput untuk memimpin doa. Oke, Bu. Oke, dinyalakan dulu Put, kameranya Put. Oke, Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi hari ini, kami akan memulai bimbel pada pagi hari ini. Berkatilah kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga. berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam Santo Petrus Canisius. Doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Puput sudah pimpin doa. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, selamat pagi. Anak-anak, gimana perasaannya hari ini? Tolong diketikkan dulu di chat. Jujur aja, nggak apa-apa. Mana nih? Belum ada yang ngetik. Biasa aja. Perasaannya biasa, capek. Perasaannya biasa, malas, pusing. Biasa aja, biasa aja. Perasaan apa ini? Gini. Oke. Oke. Baik, wah ada yang poseng nih. Posengnya kenapa ini? Malas, poseng. Terus apa lagi? Seneng, wih ada senengnya. Oke, baik anak-anak. Baik. Mungkin kalian lelah ya? Lelah nggak? Oke, baik. Itu sangat wajar dan manusiawi. Anak-anak, sebelum kita mulai, Bu Asmi mau, karena hari ini materi IPA-nya itu tentang organ-organ juga atau anatomi juga dalam tubuh manusia, maka Bu Asmi tadi kan membagikan tentang
yang rumah belajar tadi kan. Nah, di situ tuh ada yang namanya AR. AR itu loh, Nak. Nanti kalau di-scan itu dia akan muncul gitu loh, Nak. Kayak akan muncul bentuk 3D-nya gitu loh. Kayak apa ya? Gimana ya jelasinnya? Bentar. Kayak buku nanti muncul itu kan, Bu. Oh. Siapa yang udah pernah main kayak gitu? Dicoki-coki dulu, Pak. Oh bener, di Coki-Coki itu ada ya. Wah, iklan ini endorse. Siapa yang pernah main kayak gitu? Nah, Bu Asmi mengajak kalian, kalau kalian mau, itu tuh nanti belajarnya jadi lebih apa ya, lebih jelas, lebih seru kayak gitu ya. Kalau kalian nyoba itu ya. Anak-anak, ini Bu Asmi yang terlihat apa di layar kalian? Fitur augmented reality gitu, Bu. Oh, bener-bener. Nah, jadi kayak gini. Nanti di-scan, tapi kalian harus install dulu di HP ya. Di-scan nanti muncul bentuk 3D-nya gitu loh ya. Bentar. Ada materi yang Bu Asmi temukan, materinya itu tentang anatomi tubuh. Nanti anak-anak bisa mencoba ya, karena itu tuh materinya ada di ASPD ya, di pembahasan hari ini tuh ada. Nah ini loh nak, anatomi tubuh manusia ya. Nanti kalian harus mendownload dua-duanya ini. Install ini, atau nanti Bu Asmi kirimi ya, di mana? Di HP, di grup anak-anak. Terus kalian bisa menginstalnya. Ini nanti AR Anatomi Tubuh Manusia. keluar ya suaranya ya? Keluar, Bu. Oh keluar. Oke. Nah, cepetin. Nanti kayak gini kamu pilih. Misalnya tentang tulang-tulang atau tentang pernapasan. Nah, ini kan udah diinstal di HP aplikasinya. Program ini digunakan sebagai alat bantu pengajaran materi anatomi tubuh manusia dengan model augmented reality. Program ini memuat konten pembelajaran berbagai struktur tulang dan organ manusia yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memahami di print ya. konsep Nah, muncul anatomi tengkoraknya dengan kayak lebih gini. menarik dan menyenangkan. Nanti ada nama-nama Tulang tulangnya juga. tengkorak adalah tulang pembentuk kepala. Tulang-tulang tengkorak sebagian besar disusun oleh tulang yang berbentuk pipi. Tulang-tulang tersebut saling berhubungan dan Dengan aplikasi augmented ini reality, jantungnya peserta bisa didik keluar ya. dapat belajar sambil bermain sehingga mendapatkan informasi yang Nanti lebih ada nyata. tulisannya loh, ini Pembelajaran keterangannya. dengan memanfaatkan aplikasi ini diharapkan dapat menambah persepsi dan pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia. Aplikasi ini berisi tentang pengenalan atau materi pembelajaran anatomi, kuis, dan 3D model augmented reality, sehingga belajar menjadi lebih menyenangkan. Jadi tunggu apa lagi? Ayo teman-teman, kita download aplikasi augmented reality Rumah Belajar. Di sini kalian pasti akan bisa belajar mengenai berbagai macam struktur tulang dan organ tubuh manusia. Oke. Nah, itu tadi ya anak-anak ya. Nanti setelah bimbel ini selesai, nanti tak kirim di grup anak-anak ya. Kalau yang mau mencoba ya, itu menginstal satu aplikasi. Terus nanti itu ada dua kan yang di-download ya. Yang satu itu PDF-nya itu berupa materinya atau gambar-gambarnya. Itu boleh di-print, boleh juga hanya disimpan di misalnya di laptop atau di komputer ya. Nanti kamu misalnya pakai HP, di-scan gini ya. Jadi di laptop ditayangkan gambarnya itu, PDF-nya itu, terus di HP udah kamu install, di kamu ginikan ya. Nanti bisa keluar di HP-mu ya, 3D-nya tadi itu loh, tengkoraknya, jantungnya, tulangnya ya. Jadi kamu bisa geser-geser kayak gitu ya. Itu anak-anak kalau mau menambah informasi tentang anatomi tubuh manusia. Karena ini berkaitan dengan yang bimbel hari ini ya. Oke, semoga nanti itu bisa membantu ya.
Oke, wah ini kesal karena banyak lupa materi IPA kelas 5. Nah, memang ya, ini materi anatomi itu materi IPA kelas 5 kebanyakan ya. Tidak apa-apa, kita ingat-ingat kembali ya, karena yang dipakai untuk ASPD itu memang dari kelas 4, 5, dan 6 ya. Maka kita selesaikan yang kelas 6 dulu, terus setelah itu kita ulang-ulang. Nanti di semester 2 anak-anak akan semakin siap kok. Jadi tidak usah terlalu takut ya. Nanti pasti Bapak Ibu guru akan membantu mendampingi, lalu anak-anak kalau mau berusaha itu pasti bisa ya. Tapi kalau tidak mau berusaha ya bagaimana? Itu oke, itu sekilas infonya. Nanti bisa dicoba ya. Mbak Asmi udah nyoba soalnya kemarin. Oke, ini soalnya sudah apa namanya sudah Ibu siapkan. Nah, ada 27 kita akan bahas bersama ya anak-anak ya. Tadi ada yang sudah sempat mengerjakan? Udah tapi belum semua Bu, baru setengah. Oke, nggak apa-apa. Ada yang belum mengerjakan sama sekali? Aku baru 12, Bu. Oke, sudah lumayan itu 12. Apa? Oke, baik. Kita langsung mulai aja ya. Nanti kita bahas. Nanti kalau ada yang perlu dicatat, akan Bu Asmi sampaikan di sini ya. Oke, baik. Kita mulai dari nomor 1. Mungkin dari bawah ya, Andra. Silahkan Andra nomor 1. Ya. Yang ditunjuk oleh anak-anak seperti proses. Oke, kita bahas bersama. Atau Andra sudah punya jawaban? Ini tuh gambar apa sih yang X ini? Ini tuh tentang alat pernapasan ya anak-anak ya. Ya kan? Alat pernapasan. Paru-paru. Paru-paru, betul sekali. Kan alat pernapasan itu ada apa saja? Coba kita ingat kembali. Kak ketik ya di sini ya. Kalian juga boleh mengingat lagi. Kan ini materi kelas 5 ya. Alat pernapasan. Alat pernapasan sambil dicatat. Ada apa saja? Hidung. Terus apa? Hiteru, hidung, tenggorokan. Tenggorokan, paru-paru. Tapi sebelum ke paru-paru tuh tenggorokan itu bercabang dua tuh anak-anak. Ke paru-paru kiri dan kanan. Namanya apa itu? Bronkus. Lalu apa? Paru. Ini alat-alat pernapasan. Dicatat dulu. Terus ini ada fungsinya masing-masing ya anak-anak ya. Bu Asmi sambil jelaskan kembali ya. Di hidung ini udaranya kan masuk dan keluar kok. Kamu menghirup napas, menghembuskan nafas. Ya, keluar masuknya tuh utamanya lewat hidung. Lalu di hidung ini kira-kira udaranya diapakan? Siapa yang masih ingat? Disaring, Bu. Oke, disaring oleh rambut-rambut hidung. Lalu juga disesuaikan suhunya ya. Misalnya udara dari luar tuh terlalu dingin, disesuaikan biar pas dengan panas tubuh. Atau terlalu panas, nah, disesuaikan juga di hidung ini ya. Jadi di hidung terjadi dua proses itu, disaring dan disesuaikan suhunya. Lalu masuk ke tenggorokan. Nah, di tenggorokan ini, udara yang tadinya sudah lolos ya dari hidung, ini kan akan masuk ya. Kalau masih ada kotoran yang masuk, akan juga disaring anak-anak. Di tenggorokan ini tuh ada lendirnya juga ya. Jadi nanti dia akan menyaring kotoran yang masih lolos ya dari saringan hidung ini. Supaya kalau benar-benar masuk ke paru-paru tuh benar-benar bersih ya. Nah, bronkus ini mengarahkan udara agar masuk ke paru-paru kanan atau kiri. Lalu di paru-paru terjadi apa anak-anak? Udaranya bagaimana? Di paru-paru gimana? Terjadi apa? Pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ya, jadi udara bersih masuk, ya, ditukar di paru-paru. Lalu karbon dioksidanya dikeluarkan, ya. Jadi itu fungsinya anak-anak. Berarti ini nomor 1 apa jawabannya? Yang paru-paru adalah yang A, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Betul sekali ya. Kalau yang
Ini tadi menyaring udara dan kotoran yang lolos dari hidung. Ini fungsi apa, Nak? Tadi? Fungsi apa? Yang menyaring udara dan dari Tenggorokan, Bu. Tenggorokan. kotoran yang lolos dari hidung. Ini fungsi tenggorokan. Oke, baik. Kemudian, ini boleh dicatat ya, karena untuk tambahan informasi tenggorokan fungsinya ini. Kalau keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida itu bagian apa? Bagian apa, anak-anak? Ayo. Ayo aktif yuk. Jangan hanya Kinan, Ageng. Siapa lagi? Ayo semuanya aktif. Dijawab. Tadi apa? Bu Asmi kan udah jelasin. Keluar masuknya oksigen itu sama karbon dioksida itu di bagian apa? Kamu menghirup dan menghembuskan napas tuh apa? Bagian apa? Ini loh bagiannya. Hidung, Bu. Hidung. Nah, hidung ya. Nah, lalu ini udara mengalami penyesuaian suhu tadi di mana? Hidung. Hidung juga, betul sekali. Nah, ini fungsi dari masing-masing ya. Tadi semoga sudah jelas. Sudah selesai mencatatnya? Sudah belum? Sudah, Bu. Oke, kalau ada yang belum, oke, bilang ya, harus bilang. Oke, Ibu lanjutkan ya. Baik, kita ke nomor 2. Silahkan Ageng. Nomor 2. Oh ya, maaf, tak hapus dulu ya. Silahkan Ageng. Ya, Bu. Proses yang dilakukan oleh bagian yang ditujukan huruf Y adalah, itu aku jawabnya D, Bu. Penyerapan sari-sari makanan. Oke, baik. Nah, ini tentang organ pencernaan ya, anak-anak ya. Kita ingat lagi organ pencernaan. Ada apa saja ya? Ini silahkan dicatat. Ini memang materi kelas 5 ya, organ pencernaan. Dimulai dari apa? Makanan masuk lewat mulut. Lalu gimana anak-anak setelah di mulut? Kesalurannya ini namanya apa? Huruf pertamanya K. Ayo ingat, kerongkongan. Lalu setelah kerongkongan ini seperti pipa ini, akhirnya sampai ke bagian sini namanya apa ini? Yang melengkung ini. Lambung. Lambung bukan, Bu? Lambung. Ya, betul sekali, lambung. Lalu habis dari lambung, makanan itu akhirnya masuk ke ini bagian yang berbelok-belok ini, yang bagian tengah sini, bukan yang gede ini loh, Nak. Ini apa ini? Kira-kira namanya? Usus halus. Usus besar atau usus halus? Usus halus. Halus dulu ya. Halus dulu. Terus habis itu, nah tadi yang ini apa? Yang lebih gede ini, yang belok-belok lebih gede ini. Usus besar. Lalu terakhir ke anus. Oke, ini organ pencernaannya ya. Nah, jadi bagian Y ini adalah bagian apa anak-anak? Usus halus. Usus halus, betul sekali usus halus. Nah, kira-kira di bagian usus itu tuh untuk apa ya usus halus itu? Usus itu intinya untuk menyerap sesuatu. Menyerap sesuatu, ya.
usus halus sama usus besar ini fungsinya untuk menyerap sesuatu, tapi yang diserap berbeda ya. Kalau usus halus itu yang diserap sari-sari makanannya, kalau usus besar itu yang diserap itu adalah sisa air dan garam mineral ya. Nah, kalau di lambung ini dicerna ya anak-anak ya, dengan enzim, bantuan enzim ya. Saya tak tambahi ceritanya. Di mulut itu terjadi kimiawi ya, pencernaan ya. Pencernaan kimiawi menggunakan enzim dan mekanis ya, mekanik menggunakan gigi ya. Di kerongkongan itu ada gerak peristaltik ya, Nak ya. Kerongkongan, gerak peristaltik yang mendorong makanan ke lambung ya. Gerak peristaltik. Lalu di lambung ini pencernaan kimiawi juga menggunakan enzim. Kimiawi ya. Khusus untuk menyerap. Nah, ini anak-anak. Usus halus dulu. Menyerap sari-sari makanan. Nah, usus besar. Ini menyerap sisa air dan garam mineral. Terus kalau di anus mengeluarkan sisa pencernaan. Mengeluarkan sisa pencernaan. Nah, maka ini betul tadi jawabannya adalah yang D ya, karena ini usus halus ya. Oke, boleh dicatat dulu ya. Di lambung ini ada enzimnya, karena secara kimiawi kan, nama enzimnya adalah pepsin, renin, dan ada HCl. Nanti di nomor 3 ini. Ya, maka disingkat perih. Ya. Perih ya. Di lambung itu perih enzimnya. Pepsin, renin, HCl. HCl itu nama lainnya adalah asam klorida. Makanya ada penyakit asam lambung itu ya. Karena mungkin asamnya terlalu banyak ya. Di mulut ini ada enzimnya juga. Buktinya adalah ketika kita mengunyah nasi, tadinya itu rasanya biasa aja ya, nasi tok ya. Lama-kelamaan nasinya akan menjadi lebih manis. Nah, itu semakin terasa ya, karena sudah dicerna oleh enzim ya. Zat tepung dari nasinya dipecah menjadi gula ya oleh enzim petialin atau amilase. Secara mekanik menggunakan gigi, ada gigi seri, gigi taring, gigi Graham. Sambil kita ingat-ingat ya. Nah, selain di lambung, di mulut, ada juga enzim lain yang ada di pankreas. Nah, di bagian sini anak-anak. Pankreas. Nah, ini hati ya, yang gede ini hati. Yang di sini ada pankreas. Pankreas itu menghasilkan enzim juga. Tripsin, amilase, lipase. TAL, disingkat TAL ya. Oke, sudah selesai belum mencatatnya sampai ini? Kalau sudah akan Ibu hapus ya. Oke, disambung ke nomor 3. Silahkan nomor 3. Rara ya, berarti. Silahkan Rara, nomor 3. Penyakit pada saluran pencernaan makanan akibat kadar asam klorida pada lambung terlalu tinggi dinamakan B.
Gastritis. Oke, betul sekali ya. Ini tuh nama lainnya asam lambung tuh ya. Gastritis. Bukan diare ya, bukan sariawan, bukan konstipasi ya. Konstipasi itu nama lainnya sembelit atau sulit BAB itu lah anak-anak. Ini boleh kamu catat ya yang konstipasi ini. Sembelit atau sulit BAB ya. Nah, ini penyakit pada organ pencernaan. Ini tadi jawabannya B. Oke, boleh Ibu hapus ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Silahkan, Lintang. Salah satu cara untuk menjaga sistem organ pencernaan adalah B. Membiasakan minum air putih yang cukup. Oke, betul sekali. Yang A, C, dan D ini tidak boleh ya. Kalau terlalu sering, terlalu banyak ya. Maka yang paling tepat adalah yang B, yang menyehatkan. Oke, jelas ya ini ya. Kita ke nomor 5. Silahkan, Puput. Fungsi bagian rangka pada gambar tersebut untuk melindungi Nih, ini kan dada. Melindungi apa, Nak? dada tuh berarti C, Bu. Jantung dan usus halus. Apakah tadi kamu mau menjawab C? Tadi kamu mau jawab apa, Bud? Tadi aku jawabnya A sih. Oh, yang A. Baik, kita akan lihat ya. Yang ada ini kan apa namanya rangka bagian dada ya toh? Dada, rusuk ya kan? Nah, kira-kira apa organ dalam atau organ lunak yang ada di dalam dada kita? Jantung ada ya, anak-anak ya. Di sebelah kiri sini ya, jantung ya. Terus kira-kira ada apa lagi? Kira-kira B atau C ini? Jantung dengan paru-paru atau jantung dengan usus halus? Aku dengan paru-paru, Bu. Nah, paru-paru ya, tadi paru-paru itu ada di bagian sini, kanan dan kiri. Kalau usus halus itu ada di bagian yang perut ya. Jadi kamu bisa buktikan di bagian tubuhmu, kamu pegang. Di mana sih ujung tulang rusukmu itu? Kayak yang bawahnya itu tulang rusuknya, coba kamu rasa-rasakan. Tulang rusuknya sendiri ya. Coba nanti kamu rasa-rasakan. Nah, usus halusnya itu masih ada di bawahnya itu, jadi nggak terlindungi ya, nggak terlindungi oleh tulang-tulang ini ya. Usus halusnya itu di bagian bawah sini. Nah, maka ini yang tepat adalah yang B. Termasuk ginjal juga, ginjal ada di bagian bawah ya anak-anak ya, di kanan dan kiri. Nah, ginjal itu ada di kanan dan kiri. Nah, mungkin dilindungi ini ya malah ya. Oke, jadi nomor 5 adalah yang B. Sudah jelas? Oke, baik. Ibu lanjutkan ke nomor 6. Nomor 6, silahkan. Mikael. Ya, Bu. Fungsi tulang seperti tampak pada gambar adalah A, Bu. Alat anggota gerak aktif. Apakah tulang itu bisa bergerak sendiri atau ada yang menggerakkan? Aktif itu berarti bisa bergerak sendiri. Kita ingat lagi ada dua jenis alat gerak ya. Ada alat gerak aktif, ada alat gerak pasif. Masih ingat atau tidak? Alat gerak pasif. Pasif itu harus digerakkan. Kalau aktif itu dia bisa bergerak sendiri atau bahkan menggerakkan. Nah, apa alat gerak aktif pada manusia dan hewan? Otot. Otot. Yang bisa menggerakkan itu otot ya. Ada otot luri, otot polos, otot jantung, ya kan? Sudah pernah ya di kelas 5. Kemudian otot ini bisa menggerakkan alat gerak pasif. Nah, alat gerak pasif dalam tubuh kita adalah tulang. Nah, tulang kalau nggak ada ototnya, dia nggak bisa bergerak ya.
Begitu juga dengan otot. Kalau dia nggak ada tulang, nah dia lembek nanti ya, terlalu lentur begitu ya. Nanti sulit untuk bergerak ya. Maka ini saling melengkapi ya anak-anak ya. Nah, ini gambar tulang atau gambar otot? Tulang. Ini gambar tulang. Maka ini alat gerak aktif atau bukan? Pasif. Pasif ya, maka ini bukan. Nah, ini adalah gelang panggul ya anak-anak ya, di panggul kalian. Di pinggang itu loh, kan ada tulangnya atau itu. Nah, kira-kira apa yang dilindungi di situ? Biasanya tulang tuh untuk melindungi organ yang lunak juga ya. Ini yang dilindungi adalah organ reproduksi ya. Jadi ini fungsinya untuk yang C ya, melindungi organ reproduksi. Ini menahan berat tubuh atau berat badan itu tuh tulang-tulang kaki ya. Memproduksi sel darah merah itu sumsum tulang ya. Di dalam tulang itu ada sumsumnya. Nah, kalau kamu mungkin pernah makan ya, sumsum sapi itu ya. Atau tulang sapi yang gede itu terus disedot itu ya, Nak ya, bagian Dalamnya gitu. dalamnya. Nah, itu tuh berarti kamu makan sumsumnya. Nah, mungkin ada yang udah pernah. Sumsum tulang ya. Ini untuk menghasilkan sel darah merah di dalam tulangnya itu ya. Ini tadi tulang kaki ya. Terus alat anggota gerak aktif tadi adalah otot. Ini dicatat-catat. Oke, nomor 6 sudah jelas. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Silahkan nomor 7 oleh Ajeng. Ya, Bu. Sendi yang terjadi pada ibu jari dengan tulang pergelangan tangan dinamakan sendi apa ya? C, Bu. Bentar. Di Asmi malah kepencet. Bentar, Mas. Oke, kita lihat. C ya, tadi engsel ya. Kita akan lihat pada ibu jari dan tulang pergelangan tangan. Kamu bisa mencoba pakai jarimu sendiri. Coba menggerakkan ibu jarimu ya. Bisa kedua arah ya, Nak ya. Ya, bisa bergerak ke dua arah. Oke. Nah, ini bukan engsel. Kalau engsel itu hanya ke satu arah ya. Misalnya pada siku. Nah, ini engsel ya, hanya ke sini ya, Nak. Nih pada siku tangan, lengan atas dengan lengan bawah. Atau pada lutut, kakimu, itu hanya satu arah. Itu namanya engsel. Nah, ini dua arah. Kira-kira apa ya? Oke, kita cari dulu jenis sendi. Jenis sendi. Kalau pelana itu dua arah. Peluru segala arah. Segala arah ya. Ada juga sendi putar ya, Nak ya. Bergeraknya berputar. Geser. Ini menggeser. Menggeser tulang yang lain ke segala arah. Engsel nggak muat ya. Nah. Engsel ini satu arah. Nah, ini ya. Kira-kira yang ini tadi dua arah kan? Berarti namanya apa, Nak? Sendi apa? Nomor 7. Sendi apa? Kalau ibu jari itu? Sendi apa? Pelana. Pelana, betul ya. Kalau peluru itu misalnya ketika kamu menggerakkan tanganmu loh. Atas, ke bawah, ke samping, diputar, ke depan, ke belakang ya. Ini peluru ya. Kalau geser itu pada ini loh, Nak. Ketika kamu gini ya. Ini sebenarnya tulang yang di dalam sini tuh bergeser ya. Ada tulang hasta dan pengumpil. Nah, itu sendi geser. Kalau tadi engsel, siku ini ya, siku atau lutut. Ya, cuma satu arah kayak engsel pintu itu kan ya, bukanya satu arah ya.
masuk atau keluar. Oke, sudah selesai mencatatnya? Baik, Ibu hapus ya. Kita lanjutkan ke nomor 8. Nah, sebentar. Nomor 8 adalah Angel, ada Angel? Sudah hadir? Oke, salin. Anggota gerak aktif ditunjukkan oleh nomor Nah, yang aktif tadi apa? Tulang apa otot? otot. Otot. Nah, ototnya yang mana? Ada nggak ini? Kelihatan Ini nih. nomor 1 dong. Nomor 1 ya ini. Ini kurang gede ya berarti ya, Nak ya. Nah, kalau nomor 4 ini mungkin nggak? Itu kayaknya nunjukin tulang. Tulang ya. Nomor 2 ini juga 1 sama 3. tulang ya, Nak ya. Nah, nomor 3 ini kira-kira ya, Nak ya. Meskipun tidak terlalu pas banget ya. Ini 1 dengan 3 kita sepakati. Karena nomor 2 ini menunjuk tulang kan ya. Bukan menunjuk yang setelah tulang kan. Memang kurang gede sih ini ya. Saya coba bisa nggak tak gedein. Iya, ini lebih ke 3 ya, Nak ya. 1 dengan 3 ya. Oke. Kita sepakati ototnya ada di nomor 1 dan 3. Baik. Kita jawab A ini berarti ya. Baik, selanjutnya nomor 9. Tora ya. Tora, sudah bisa kedengeran belum? Kalau belum, coba kamu ketikkan jawabannya di kolom komentar. Kolom chat. Habis itu nanti Bella ya. Nomor Dibaca berikut. soalnya, Bu. Oh, udah kedengeran. Oh, dibaca. Akhirnya. Jadi pada tulang manusia, akibat kekurangan kalsium adalah osteoporosis. Oke, betul sekali. Kalau rakitis itu karena apa? Kekurangan vitamin apa? Ini penyakit-penyakit pada tulang ya, Nak ya? Ini di kelas 5 lagi pelajarannya. Kekurangan vitamin apa? Kalau yang rakitis? A, B, C, D? B, K, E? Vitamin apa kira-kira yang hubungannya sama tulang? Pertumbuhan tulang dan gigi itu. Ibu. Iya, betul sekali. Karena kekurangan vitamin D akhirnya rakitis. Terus nanti kakinya itu loh bisa membengkok. Misalnya berbentuk huruf X atau O itu loh, Nak. Karena kekurangan vitamin D. Terus lordosis. Nah, itu kelainan pada tulang belakang. Kalau lordosis tuh membengkok kemana? Depan, belakang, kiri, kanan? Yang mana? Lordosis. Diingat lagi, dicatat lagi. Waduh. Tulang belakang. Bengkok kemana? Lordosis. Ke dalam, Bu. Pilihannya depan, belakang, kanan, kiri. Ke depan ya, Nak ya. Nah, kalau skoliosis kemana? Bengkoknya. Tulang belakang. Jadi kalau kamu duduk jangan bungkuk atau terlalu ke depan atau miring ya ke kanan kiri. Nanti bisa menyebabkan ini kalau terlalu sering dalam waktu yang lama. Ya. Bengkok ke kiri atau kanan ya. Kalau skoliosis itu. Ada seperti ini. Nah, ini tadi jawabannya D ya. Ini diingat-ingat, dicatat lagi, silakan. Oke. Sudah. Sekarang selanjutnya Bella ya. Yo, nomor 10 Bella. Bella. Bel. Bella. Mana? Bisa nggak? Oke, Aura dulu. Aura.
Kalau Bella belum. Nomor 10 toh, Bu. Yang keras Aura. Lentisel pada tumbuhan berfungsi untuk pernafasan pernafasan dan penguapan di batang. Oke, betul sekali ya. Jadi untuk pernapasan dan penguapan di batang. Jadi di bagian tumbuhan atau pohon itu ada beberapa jaringan dan juga pembuluh sama bagian-bagian tubuhnya itu ya. Nah, kita akan tambahkan catatan di sini ya. Ada yang namanya, nanti ada hubungannya ya dengan yang soal yang selanjutnya. Lentisel udah ya, tadi fungsinya C. Ada juga yang namanya stomata. Stomata. Nah, ini fungsinya untuk pernapasan dan penguapan sama ya dengan yang lentisel ya, tapi ini tuh di daun. Nama lainnya stomata tuh mulut daun. Jadi kayak lubang-lubangnya ya. Jadi di daun tuh ada mulut-mulutnya untuk membantu pohonnya itu atau tanamannya itu bernapas dan penguapan ya. Tapi kalau di batang namanya lentisel. Jadi di batang tuh juga ada lubang-lubangnya. Jadi bernapasnya itu tumbuhan lewat stomata atau lentisel. Karena kan tumbuhan juga makhluk hidup ya, perlu bernapas ya. Bernapasnya lewat tadi stomata atau lentisel. Stomata di daun, lentisel di batang. Kemudian ada yang namanya tudung akar. Wah, nanti jawab ya. Langsung aja kita bacain semuanya. Dari ini 11 sampai 12 ya. Bella udah bisa? Nanti tak tambahi catatannya. Oke, Bella belum bisa. Silahkan Arka. Terus nanti dilanjutkan Noven ya. Fungsi pembuluh kayu pada batang pohon adalah Nah, C. Mengangkut air dan zat hara. Oke, baik. Jadi di pohon atau di tanaman itu ada yang namanya pembuluh. Jadi itu tuh kayak pipa-pipa untuk menyalurkan sesuatu, untuk mengangkut sesuatu. Nah, ada dua pembuluh itu. Pembuluh kayu dan pembuluh tapis ya. Silem dan floem. Nanti Ibu catatkan ya. Itu fungsinya ada sendiri-sendiri. Nah, untuk pembuluh kayu itu tadi betul ya yang disampaikan oleh Arka, mengangkut ya, mengangkut air dan zat hara. Kemudian ini sekalian ya, yang nomor 12 ya. Silahkan Noven, fungsi tudung akar. Fungsi tudung akar pada tumbuhan adalah A. Melindungi akar pada waktu menembus tanah. Oke, betul sekali. Nah, jadi tudung akar itu melindungi akar supaya akarnya itu tidak rusak ya ketika menembus tanah ya. Jadi dilindungi sama tudung akar. Nah, oke, Ibu akan tambahkan catatannya ya, Nak ya. Tadi stomata. Ya, udah dicatat belum stomata tadi? Udah. Ternyata bisa diperbaiki. Bentar-bentar ya. Kira Bu Asmi harus nyatet ulang tadi. Stomata udah. Berikutnya ada jenis pembuluh ya. Atau gini aja kita jawab yang A ini. Untuk menyimpan air dan zat hara. Ini tuh pada apa nak menyimpan air dan zat hara ini? Ya penyerapan air dan zat hara ini pada akar ya. Di akar ini fungsinya untuk menyerap air dan zat hara. Yang A ini fungsi akar. Yang B ini fungsi stomata ya. Jadi ya. Terus yang D, penyimpan air dan cadangan makanan. Nah, ini namanya adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim menyimpan air dan cadangan makanan. Nek mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini adalah pembuluh tapis atau floem namanya. Kalau pembuluh kayu itu nama lainnya adalah silem.
Jadi fungsinya pembuluh tapis atau floem adalah mengangkut hasil fotosintesis. Sebagai alat pernapasan ini ya tadi itu ya, lentisel dan stomata ya. Mengangkut air dan zat hara. Tadi betul jawabannya C. Menyerap air dan zat hara. Ini akar. Fungsi tudung akar tadi A. Kalau menyimpan cadangan makanan tadi, jaringan parenkim, memperluas bidang penyerapan. Ini serabut-serabut akar ya. Fungsinya serabut akar. Terus menyerap zat hara tadi itu akar ya. Nah, Bu Asmi tekankan lagi bahwa jenis pembuluh pada tanaman ya. Ada dua ya nak ya. Ada pembuluh kayu atau silem. Ya. Ada pembuluh tapis atau floem. Disingkat atau cara mudah mengingatnya taflo. Disingkat taflo ya. Tapis floem. Yang ini kalem ya. Singkat kalem ya. Kayu silem. Ini anak-anak untuk mempermudah mengingatnya. Yang pembuluh kayu ini untuk mengangkut air ya. Yang tapis ini untuk mengangkut hasil fotosintesis. Oke. Yang penting dicatat dulu. Nanti bisa dibaca-baca lagi kalau masih bingung ya. Ini angkut air ya tadi ya. Yang ini mengangkut hasil fotosintesis. Oke, masih mencatat? Atau sudah selesai? Perlu tak catat enggak tadi fungsinya? Di sini udah ada ya. Yang tapis fotosintesis, yang kayu angkut air. Ini udah sekalian kita jawab 3 nomor ya, 10, 11, 12 ya. Sudah anak-anak? Ibu hapus bisa? Sudah, Bu. Oke. Baik, Ibu lanjutkan. Nomor 13. Silahkan. Wilson. Oke, Bu. Tanaman kapas banyak dimanfaatkan manusia untuk bahan bakar baku pembuatan kain. Bahan baku ya. Oh, bahan baku pembuatan kain. Oke, bahan bakar. Oke, kalau kertas, kira-kira pakainya apa sih? Contohnya, kayu apa ya? Iya, Bang. Pinus. Oke, kayu pinus ya, Nak ya. Terus kalau perlengkapan mebel. Mebel itu apa? Kayu juga, Bu. Oke, kayu biasanya kayu apa? Jati. Yang kayu jati. Mahoni juga ada ya. Terus bahan baku pembuatan kain tadi kapas. Lalu kalau kosmetik itu misalnya yang banyak di NTT yang untuk bahan baku pembuatan kosmetik dan parfum. Cendana. Oke. Lidah buaya juga bisa ya, ada yang untuk dibuat bahan kosmetik ya. Oke, itu nomor 13 ya anak-anak ya. Berikutnya nomor 14, silahkan.
Kinan, Dibaca tabelnya itu, Bu. langsung aja ini pasangan, terus nanti kamu mau pilih yang mana. Tangan antara hewan dan perkembangbiakannya yang tepat adalah Hah? A. Yang A. Oh, oke, oke. Kita cek ya, yang A itu berarti apa? Disebutin coba Kinan. 1D itu apa? Paus itu vivipar. Vivipar itu apa? Melahirkan. Melahirkan. Oh, terus? 2E ikan gabus ovipar. Ovipar itu apa? Bertelur, oke. Terus? 3C marmut ovipar. Oke. Marmut itu, marmut tahu nggak marmut tuh kayak apa sih? Tahu, Bu, yang kecil tuh. Kayak hamster itu ya? Kayak tikus kayak hamster itu ya? Ya nggak sih? Iya, Bu. Nah, apakah itu bertelur dan beranak? Enggak, Bu, enggak. Harusnya apa marmut? Seperti Vivipar. tikus kan, vivipar. Harusnya dia melahirkan. Maka yang ini salah dong. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita cek, kita eliminasi tuh. Mana yang salah-salah ya. 1D tadi, 1 dengan D, benar ya. 2, ikan gabus dengan C. Ikan gabus ovovivipar. Nah, kita belum yakin ya ini ya. Entah salah, entah benar ya. Harusnya ikan gabus itu ovipar sih. 4E, bakteri itu, apakah bakteri bertelur anak-anak? Tidak. Tidak. Bakteri itu gimana, Nek, tahu kalian? Membelah diri. Membelah diri, betul. 2E, ikan gabus ovipar. 3D, marmut vivipar. Marmut vivipar benar apa salah? Benar. Benar ya, melahirkan ya. Kan seperti tikus dia toh. 5B, katak itu fragmentasi, benar apa salah? Katak tuh gimana berkembang biaknya? Bertelur. Bertelur, berarti ini salah ya 5B ini ya. Katak itu ovipar ya, bukan fragmentasi itu memotong-motong bagian tubuhnya itu loh, Nak. Seperti cacing pipih atau planaria. Enggak ya, katak enggak seperti itu ya. Berarti jawabannya adalah D. Kita cocokkan. 3 dengan D, benar ya, marmut vivipar. 4A, bakteri membelah diri. Benar ya? Terus 5E, katak ovipar. Nah, benar ya. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, jadi kamu eliminasi yang salah-salah. Yang nggak yakin atau yang kamu ragu-ragu, misalnya kamu nggak tahu bakteri itu apa ya nanti. Nah, nanti kamu skip dulu. Jadi pilih yang harus kamu eliminasi dulu. Kayak gitu. Oke, nomor 14 sudah ya anak-anak. Semoga ingat lagi, ini materi kelas 6 ya. Ovipar itu bertelur, vivipar beranak. Ovovivipar itu bertelur dan beranak. Yang bertelur dan beranak itu, Bu Asmi ingatkan lagi, dia telurnya tidak dikeluarkan dari tubuhnya ya. Tapi telurnya itu disimpan di tubuh, kemudian menetas, dan jika sudah waktunya, hewannya tadi akan keluar ya dari tubuh induknya seperti melahirkan. Ya. Tapi kalau ovipar ini telurnya keluar dari tubuh induknya lalu dierami atau ya ada juga yang tidak ya. Terus akhirnya menetas di luar tubuh induknya. Kalau vivipar ini janinnya atau embrionya ini ada di dalam tubuh induknya terus ya. Habis itu baru dikeluarkan jika sudah siap. Oke, itu berikutnya kita ke nomor 15. Yuda ada nggak nih Yuda? Nggak ada ya, Angelica. Silakan Angelica, terus nanti Sonya. Ya, Bu. Hewan lain yang mengalami metamorfosis seperti hewan pada gambar adalah D. Kumbang dan kupu-kupu ya. Oke, baik. Kita akan lihat ya, Nak ya. Ini tuh apa sih? Lalat. Itu Apanya ini?
Apanya itu? Bulat telurnya ya. Telur, terus ini kayak ulet ini larvanya ya. Kamu pernah nonton film larva enggak? Nah, Bu. Nah, itu kan yang kayak menggeliat-geliat gini kan. Nah, kayak ular apa ulatnya itu kan. Nah, itu larva, ini larvanya. Telur menetas menjadi larva. Larva ini akhirnya mengalami masa pupa ya atau kepompong ya. Lalu habis itu berubah menjadi imago atau hewan dewasa ya, menjadi lalat ini ternyata ya. Nah, ini berarti metamorfosisnya sempurna atau enggak? Sempurna atau tidak? Masih ingat nggak? Metamorfosis sempurna itu yang mengalami tahap pupa ya. Sementara yang tidak sempurna itu tidak mengalami tahap pupa ya. Ini berarti metamorfosis, diingat lagi ya, sempurna. Ada tahap pupa. Metamorfosis tidak sempurna, tidak ada tahap pupa ya. Nah, ini berarti yang harus ada pupanya ya. Kira-kira yang D tadi ya. Oke, yang D ini benar. Yang C ini sama-sama metamorfosis sempurna juga ya anak-anak ya. Namun untuk kata ini memang tahapannya berbeda ya dia ya. Bukan pupa ya, tapi dia memang mengalami metamorfosis yang bentuknya itu jauh berbeda dari tubuh hewan induknya ya. Maka ini sebenarnya yang paling tepat itu adalah D. Yang C ini bisa kalau kita pertanyaannya adalah metamorfosisnya sama-sama metamorfosis sempurna begitu, itu sama. Tapi kalau mengalami tahap pupa atau tidak, yang kata ini tidak mengalami ya nak ya, tapi dia metamorfosisnya sempurna. Dilihat dari apa? Dilihat dari hewan anaknya itu tuh sangat berbeda ya bentuknya dengan kata dewasa. Nah, nggak bisa gambar kata ya. Nah, jadi kata itu tuh berbeda ya antara kecebong dengan kata dewasa itu sangat berbeda. Makanya itu dikatakan metamorfosis sempurna meskipun tidak ada tahap pupanya ya. Tapi kalau yang benar-benar sama persis dengan ini, ada tahap-tahapnya ini, maka yang D ya, kumbang dengan kupu. Kalau ini capung dan kecoa ini tidak sempurna metamorfosisnya. Ini jangkrik ini juga tidak. Kepe ini kumbang ya, maka ini sempurna ya. Ini sempurna. Jadi jawabannya yang D ya, Nak ya, tadi betul. Oke, baik. Selanjutnya nomor 16. Yuk. Pada saat musim penghujan banyak penduduk yang terserang penyakit demam berdarah. Tahapan daur hidup nyamuk yang menyebabkan hal tersebut adalah C. Imago. Imago. Imago itu apa? Dewasa. Oke, betul. Hewan dewasa ya. Hewan dewasa. Ini kalau yang digambar sebelumnya tadi, hewan dewasanya adalah lalat. Kalau yang ini hewan dewasanya adalah nyamuk. Nah, yang bisa menyebabkan demam berdarah itu nyamuknya ya. Maka hewan dewasanya ya, bukan telurnya. Bukan larvanya atau jentik-jentiknya ya. Bukan juga pupanya, tetapi imagonya nyamuk ya. Maka C jawabannya betul sekali. Terus yang nomor 17, silahkan. Ini sama ya, maksudnya modelnya. Silahkan dibacakan. Anju. Silahkan Anju. Yang mana, Bu? Nomor 17. Petani cabai banyak mengalami kerugian karena buah yang sudah siap panen membusuk. Kerusakan tersebut disebabkan oleh lalat buah. Tahapan daur hidup lalat buah yang merugikan petani cabai tersebut adalah
Kira-kira saat telur atau saat menjadi ulat atau saat pupa atau saat menjadi lalat buah? Lalat buah. Saat jadi lalat buah. Ya, imago. Imago, apakah seperti itu? Jadi tanaman cabainya itu membusuk karena ada apanya biasanya? Apakah ada lalatnya atau ada telurnya, ada ulatnya, atau ada pupanya? Yakin lalat buah? Ulatnya ulat. Iya, mungkin. Apanya? Ada ulatnya, Bu. Ulat. Berarti ulat itu masuk di mana? Telur, larva, pupa, imago? Larva. Larva ya, yang kayak ulat itu ya. Nah, ini larva ya. Jadi nomor 17 ini karena tahap ulatnya ya. Jadi ketika dia menjadi ulat, dia merusak cabai ya. Jadi kadang kan ada ulat-ulatnya gitu kan. Kita bisa rusak. Itu. Ibu hapus ya anak-anak ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nomor 18. Silahkan. Ara, ada Ara? Ada, Bu. Oke, silahkan. Penyakit TBC dapat dicegah dengan cara saat balita diberi vaksin. Kira-kira apa nih yang bisa mencegah penyakit TBC? Polio, Bu. Kira-kira, Bu. Kira polio? Baik, ada jawaban yang lain, anak-anak? Kalian masih ingat ada yang namanya penyakit polio? Nah, itu tuh dapat dicegah dengan vaksin polio ya. Jadi kalau polio ini mencegah penyakit polio ya, yang tangan dan kakinya itu kayak mengecil gitu loh, Nak. Nah, ini mencegah penyakit polio, mencegah polio. Kalau hepatitis ini mencegah penyakit hepatitis juga. Nah, ini sekarang DPT sama BCG. Anak-anak tak kasih trik ya. Kalau TBC ya, TBC ya, di sini kan ada kata C-nya ya, ada huruf C-nya ya, sama B-nya ya, BC ini loh ya. Maka kamu pilih aja yang sesuai ini ya. Jadi jawabannya adalah yang D, BCG ya, BC. Kamu ingatnya itu aja. Jadi yang DPT ini bukan ya, Nak ya. DPT ini untuk mencegah penyakit difteri. Nanti penyakitnya seperti apa kamu searching sendiri ya. Difteri, terus batuk rejan, dan oh oke. Ini bentar ya Nak ya. Bu Asmi kok jadi nggak yakin yang T-nya ini. Tak searching sebentar yang T-nya ini. Biar lebih mantap. Kamu bisa catat dulu ya. Catat dulu. Bener. Tetanus ya T-nya itu ya. Bener. Oke, Ibu lengkapi ya. Oke. Terus. Ini yang D ya. Oke, baik. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang nomor 19. Silahkan, Widya. Jenis kelainan darah yang ditandai dengan kelebihan sel darah putih disebut Bu, leukemia. Oke, leukemia. Betul sekali ya. Oke, benar. Kalau yang lainnya apa ya? Kita coba lihat ya. Nah, anemia. Kalau anemia itu apa ya ini? Kekurangan sel darah merah atau zat besi ya. Kan di darah merah itu tuh ada zat besinya ya. Nah, ini boleh kamu catat untuk tambahan informasi.
Leukemia tadi kelainan karena kelebihan sel darah putih. Terus hemofilia ini darah sulit membeku ya. Membeku. Jadi kalau ada luka sulit sembuhnya ya dia. Terus thalassemia ini kelainan sel kelainan hemoglobin aja. Hemoglobin itu terdapat pada sel darah merah ya. Jadi tidak berfungsi dengan baik bagian hemoglobinnya ini. Nah, ini jawabannya yang B ya tadi ya. Oke. Boleh dicatat dulu. Sudah anak-anak, nomor 20 ya. Silahkan ke Andra lagi. Andra. Silahkan nomor 20 ya. Fungsi organ peredaran darah pada huruf X adalah pada gambar adalah huruf X itu kira-kira apa? Itu di sebelah kiri ya. Kiri bawah. Kalau di bawah itu tuh serambi atau bilik ya? Ini kan atas, bawah. Kalau serambi itu yang atas atau yang bawah? Bu Asmi tanya dulu. Kan ada bagian serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Nah, ingat nggak? Diingat-ingat lagi ya, coba. Bagian-bagian jantung ini ada 4 ruang ini, selain pembuluh darahnya ya. Selain pembuluh-pembuluhnya ya. Kita ingat, kalau yang di sebelah kiri itu, ya, nantinya dia yang akan mengalirkan darah bersih ke seluruh tubuh ya, yang di sini ya. Yang bersih. Kalau yang kanan ini bagian darah kotor ya, yang mengandung karbon dioksida. Jadi yang banyak mengandung oksigen itu yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan itu banyak mengandung karbon dioksida. Nah, fungsi serambi ini, fungsinya, semua serambi itu fungsinya untuk menerima. Nah, kira-kira yang diterima ini ada yang darah bersih, ada yang darah kotor. Ada yang karbon dioksida, ada yang oksigen ya. Nah, kita akan lihat. Kalau fungsinya bilik ini, fungsinya untuk memompa ya. Memompa. Nah, semuanya untuk memompa, tapi apa yang dipompa? Yang membedakan apa antara yang kanan dan kiri? Kira-kira yang serambi kanan ini menerima O2 atau CO2? O2 itu oksigen, CO2 itu karbon dioksida. Yang kanan tadi menerima yang bersih atau yang kotor? Halo? Tadi Bu Asmi bilang gimana? Yang kanan tadi? Yang bersih-bersih atau yang kotor? Duh. Yang kanan tadi menerima yang darah kotor ya dari seluruh tubuh ya. Berarti ini menerima CO2 ya. Atau darah kotor. Ingat-ingat ditulis ini. Sementara yang kiri ini menerima O2 atau darah yang bersih dari paru-paru ini karena ditukar ya tadi ya, yang kotor tukar yang bersih. Ini tuh jantung ya anak-anak ya. Yang bilik kanan, nah bilik ini memompa ya. Ingat yang kanan tadi yang dipompa yang kotor ya, berarti memompa CO2 ya ke paru-paru, nggak tulis. Ini bilik kiri ini memompa yang bersih, memompa O2 ke seluruh tubuh ya.
Jadi peredaran darah itu kan dari jantung ya, yang bersih dulu ya. Yang bersih diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian ditukar dari seluruh tubuh tuh dikasih yang bersih, terus yang kotor tuh diangkut lagi ke jantung. Masuk lewat kanan yang kotor, terus ditukar ke paru-paru. Tukerin dong, yang bersih masukkan lagi ke jantung, edarkan ke seluruh tubuh. Tukarkan lagi jadi kotor. Yang kotor masuk ke jantung lagi, ditukarkan lagi ke paru-paru. Masukkan lagi yang bersih ke jantung. Nah, kayak gitu. Jadi, tukar-tukaran udara bersih dan kotor tuh loh, Nak. Nah, maka ini yang X ini adalah bilik ya. Bilik yang kiri ya. Lalu dia fungsinya adalah untuk apa? Berarti nek bilik tadi memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Maka nomor 20 ini C ya. Bilik kiri ya. Oke, Bu Asmi tunggu dulu mencatatnya. Sudah belum anak-anak? Ada yang, oke, ada yang belum selesai mencatat? Oke, tadi sudah karena tidak ada yang menanggapi. Oke, baik. Nomor 21. Baik, silahkan Ageng. Nah, ini. Semoga terlihat ya. Ya, Bu. Waduh, gede. Kebesaran. Urutan aliran darah yang banyak mengandung karbon dioksida adalah, itu aku jawabnya B, Bu. B, oke, coba kita lihat ya. Yang banyak mengandung karbon dioksida, berarti yang sebelah mana? Kanan atau kiri? Karbon dioksida itu. Karbon dioksida itu bersih atau kotor sih? Kotor. Kotor. Yang kotor tadi yang kanan apa yang kiri? Yang kanan ya, Bu. Yang kanan ya. Nah, kanannya tuh yang di sini ya, Nak ya. Biasanya tuh yang sini ya kanannya tuh. Yang kirinya tuh sini, Nak. Tadi sempat bingung gitu nggak? Kanannya tuh yang Iya, mana Bu. sih? Oh, Bedain dengan alah. Oke, 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 oke. Ini yang kita anggap yang kiri yang ini ya. Yang sini kanan ya. Coba tak tulis dulu ya. Wah, itu memang bikin sesat ya, Nak ya. Yang sini yang kanan. Oke. Nah, jadi karbon dioksidanya itu ada di sebelah sini ya kira-kira ya. Maka kita lihat, kalau dari 4 ke 7 ya kita coba ya. 4 ini kiri ini bersih ya, ini bilik kiri ini bersih ya, memompa darah bersih. Maka ini salah kalau yang kiri disebut itu ya. Ini salah ya, Nak ya. Kita mulai dari yang B ini coba. 1, 3. Dari serambi ke bilik, terus 5. 5 mana? Apakah langsung ke 5? Kan harus lewat 9 dulu tuh. Ya enggak? Dari 1, 3, lewat 9, baru sampai ke 5. 9 tuh yang ini ya. Berarti ini enggak bisa ya. Dari 1, 3, langsung ke 5 enggak bisa, enggak lewat 9 itu. Maka ini salah ya yang B ya. Kita cek yang C. 5, 10, 2, 4. Nah, ini malah bersih no, darah bersih no, ya. Jalur ini tuh jalur darah bersih. Ini darah bersih. Yang jalur darah kotor itu yang ini, Nak. Set. Sama yang ini. Oke? Baik, Ibu tuliskan pakai warna ya. Sebentar, Ibu gambarkan pakai warna. Yang kotor itu darah dari seluruh tubuh balik ke jantung ini ya. Ini kotor. Terus ke sini kan mereka ya. Sini. Ini kotor, Nak. Ini darah kaya karbon dioksida, darah yang kotor yang mau ditukar di paru-paru. Oke. Terus yang bersih coba Ibu pakai warna biru. Coba ya. Yang bersih itu tadi kan ditukar loh di paru-paru kan. Nah, di sini ya. Terus dimasukkan ke jantung untuk dipompa ya. Nah, lewat bilik. Nah, ini diberikan ke seluruh tubuh karena tubuh kita kan butuh oksigen ya semua bagiannya. Oke, nah kayak gini anak-anak.
Jadi yang kotor itu yang sebelah sini, yang kanannya ya. Kita sepakati yang kanan sini. Biasanya tuh yang kanan sini terus, yang kiri sini terus. Oke. Nah, lalu ini tadi berarti kita lihat 5, 10, 2 ini malah jalur darah bersih ya. Ini salah ya. Kita cek 6, 8 ya. Dari 6, 6-nya tadi di mana ya? Nah, 6 ini ya. Dari seluruh tubuh lewat yang 8, terus ke 1, ke 3, ke 9, dan ke 5. Nah, ini jawabannya yang D anak ya. Ada gambaran belum nih nomor 21? Nih, setelah tak kasih warna kayak gini, kira-kira udah cukup jelas belum? Jadi ini jalurnya darah kotor. Dari seluruh tubuh, masuk ke serambi kanan, masuk ke bilik kanan, dipompa ke paru-paru. Ditukerin di paru-paru, tadi karbon dioksidanya ditukerin oksigen. Lalu oksigen yang bersih tadi itu akhirnya dimasukkan lagi ke jantung untuk dipompa. Masuknya pertama yang menerima adalah tentu saja serambi. Serambi diberikan ke bilik untuk dipompa, bilik kiri. Dipompa ke seluruh tubuh. Nah, dikasihkan di seluruh tubuh udara bersihnya. Terus tadi yang kotor diterima lagi, dimasukkan ke jantung, ditukar ke paru-paru. Nah, kayak gitu. Ini proses peredaran darah. Oke, begitu Ibu hapus ya. Baik, selanjutnya silahkan Clara ya. Nah, ini besok akan kita pelajari di tema 6 dan 7. Yuk, silahkan Rara. Dua. Laki-laki ya. Rara? Rara? Oke, ganti. Kok Talita? Siapa? Lintang? Ya, Bu. Oke. Persamaan masa pubertas antara laki-laki dan perempuan adalah C. Tumbuh jerawat dan tumbuh rambut di bagian tertentu. Oke, betul sekali ya. Jadi yang C ini. Jadi kalau kamu sudah mulai-mulai berjerawat atau ada tumbuh-tumbuh rambut di bagian tertentu, misalnya di ketiak atau di alat kelamin. Nah, itu tuh atau kalau cowok di itu ya, punya kumis-kumis kayak gitu. Nah, itu artinya kamu sudah memasuki masa pubertas ya. Maka kamu harus semakin merawat tubuhmu dan menjaga tubuhmu. Nah, besok di tema 6 dan 7 kita belajarnya tentang ini ya, anak-anak ya. Apalagi kalian sudah kelas 6. Nah, maka ini sesuai dan juga menjadi informasi yang baik untuk kamu supaya nanti semakin siap. Seperti itu. Nah, kalau pada laki-laki dan perempuan itu memang ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya ini. Nah, kalau perbedaannya juga ada ya. Kalau kulit menjadi lebih halus ini biasanya pada anak perempuan ya. Kalau laki-laki enggak ya, ini perempuan. Jadi ini enggak sama. Terus pinggul membesar. Pinggul membesar itu anak perempuan. Suara menjadi berat ini anak laki-laki ya. Tumbuh rambut di bagian tertentu ini semuanya ya, ada ya, laki-laki dan perempuan. Dada membidang. Nah, ini pada laki-laki anak-anak. Jadi semakin kekar gitu ya, membidang ya. Nah, jadi yang tepat C. Sekarang kita ke nomor 23. Coba 23 berarti Puput. Silahkan Put. Puput. 23 ya. Puput. Put. Puput mana ini? Oke, Ibu skip. Mikael. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jakun. 2. Mengalami menstruasi. 3. Mengalami mimpi basah. 4. Pinggul melebar dan membesar. Ciri pubertas perempuan ditunjukkan oleh nomor. Nah, jakun itu yang di leher sini loh, Nak.
Ini biasanya pada laki-laki ya, yang kayak timbul gitu loh, kayak ada tulangnya yang timbul ke depan itu ya. Maka ini bukan yang perempuan ya nak ya. Nanti besok yang anak-anak cowok akan tumbuh jakun ini. Suaranya terus menjadi berat. Beda ya, lebih berat. Kalau anak putri menjadi lebih halus suaranya, tapi nggak ada jakunnya. Berarti ini yang ada nomor satunya salah ya nak ya. Jangan dipilih. Oh berarti ini langsung ketebak jawabannya adalah D ya, 2 dan 4 ya. Mengalami menstruasi dan pinggul melebar dan membesar. Kalau ini anak cowok ya, laki-laki mengalami mimpi basah. Nah, anak-anak tidak usah malu ketika belajar ini, karena ini nanti bermanfaat biar kamu tahu ya, dan bisa lebih menjaga dirimu. Oke, 23 sudah jelas ya, Ibu akan hapus. Besok kita akan belajar ini lebih lanjut. Baik, sekarang nomor 24. Ajeng. Terus nanti Angel nggak ada ya. Ajeng dulu yuk, 24. Ajeng. Ajeng. Oke, Selin. 24, Bu. Mm-mm. Hewan ini alat pernafasannya sama dengan belalang adalah Belalang itu bernapas menggunakan apa ya? Trakea. Oke, belalang menggunakan trakea. Maka yang sama-sama menggunakan trakea itu adalah golongan serangga. Mana ya serangga? Mana ya serangga, Selin? C. Oke, semut. Betul sekali ya. Trakea ya. Di C. Katak itu menggunakan apa ya? Menggunakan apa, nak? Permukaan menggunakan kulit ya dan paru-paru. Kalau kecebong menggunakan insang. Seperti ikan menggunakan insang. Kalau ini menggunakan paru-paru ya nak. Burung itu menggunakan paru-paru. Tapi dibantu pundi-pundi udara ketika terbang. Tapi yang utama mereka menggunakan paru-paru. Bukan hanya pundi-pundi udara. Paru-paru. Plus pundi-pundi udara ini hanya ketika terbang. Oke, berikutnya kelelawar itu menggunakan paru-paru juga. Oke. Baik, berikutnya 25. Silahkan, Tora. Hewan yang berkembang biak secara vivipar misalnya D. Kucing dan penguin. Oke, baik. Vivipar ya. Vivipar itu berarti apa, nak? Beranak. Beranak. Oke, yang beranak itu berarti tadi apa kamu jawabnya, nak? D, Bu. D. Kucing dan penguin. Apakah penguin itu beranak? Bertelur, Bu. Nah, penguin itu bertelur ya atau ovipar ya. Yang kucing ini yang vivipar. Yang C ini salah ya, semuanya ovovivipar. Ini juga salah yang buaya ya. Nah, yang betul yang A, anak-anak ya. Lumba-lumba dan dugong. Dugong itu kan duyung itu loh. Duyung. Ini melahirkan ya dugong itu. Oke, jadi jawabannya A ya, lebih tepatnya. Oke, baik. Sekarang nomor 26. Bella bisa nggak ya? Coba Bel, suaranya bisa nggak Bel? Bu. Oke Bella ya. Alat pernapasan cacing adalah D. Kulit. Oke, betul sekali kulit ya. Di permukaan kulitnya yang basah. Betul. Berikutnya adalah Aura. Ya, Bu. Mm-mm. Akibat yang ditimbulkan karena tersumbatnya pembuluh darah arteri oleh gumpalan lemak adalah. Nah, kira-kira gimana? Pembuluh darah. Bertambahnya oksigen dalam darah.
Oke, tambah oksigennya. Kita akan lihat dulu ya. Pembuluh darah tuh kayak pipa di dalam tubuh kita ya. Pembuluh darah tuh kayak pipa. Nah, kalau pipanya ini ada sumbatan, ada gumpalan ya. Karena lemak ya. Misalnya sering makan makanan berlemak, ada sumbatan kayak gini. Kira-kira alirannya tuh terhambat nggak sih? Aliran darahnya itu tuh terhambat nggak sih? Susah nggak ngalirnya? Gimana, Nak? Banyak kotorannya nih loh di pipanya ini. Berkerak-berkerak. Ada gumpalan-gumpalan. Kira-kira darahnya ini mudah atau susah mengalirnya? Susah, Bu. Susah ya. Karena jalannya semakin sempit kan? Ya enggak? Belok-belok kayak gini loh. Harus lewat jalan-jalan yang berbelok-belok ya. Nah, ini harus lewat sini. Kayak gini, ya kan? Susah, sempit ya. Maka ini menyebabkan meningkatnya tekanan darah ya. Jadi yang ini ya, Nak ya. Tak silang lah. Jawabannya yang C ya. Karena apa? Karena semakin sempit atau semakin kecil pipanya, tekanannya semakin besar. Tapi kalau pipanya besar, ya lancar, gitu, nanti apa namanya tekanan darahnya itu bisa lebih lancar gitu ya. Jadi ini jawabannya yang tepat adalah yang C ya. Oksigennya malah bukan bertambah tapi berkurang. Makanya orang kalau kolesterol ada atau ada penyumbatan misalnya ya di bagian pembuluh darahnya, biasanya tekanan darahnya itu tinggi, dia punya hipertensi kayak gitu. Nah, maka ini kita perlu banyak berolahraga ya anak-anak ya. Setelah ini kita olahraga dulu atau sarapan dulu bagi yang belum ya. Oke, itu untuk pembahasannya dari Bu Asmi ya. Anak-anak masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, akan Ibu stop share dan kita akan akhiri untuk perjumpaan kita kali ini. Baik, bagi yang kali ini belum aktif, Ibu harap di pertemuan selanjutnya bisa aktif ya.